Duka mendalam tengah menyelimuti keluarga aktor Teddy Syah atas berpulangnya istri tercinta Rina Gunawan ke pangkuan Sang Pencipta pada Selasa 2 Maret 2021. Kepergian wanita yang bernama lengkap Rina Mustikana Gumilang Gunawan itu menyisakan kesedihan yang teramat dalam bagi keluarga dan sahabat karibnya, juga bagi sang suami tercinta Teddy Syah. Dan kemarin 3 Maret 2021, Teddy Syah bersama sang putra dan keluarga besar menghantar jenazah almarhumah Rina Gunawan ke peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pemakaman almarhumah Rina Gunawan yang mengikuti protokol kesehatan itu pun diliputi luapan tangis sang suami saat melepas kepergian istri tercintanya untuk yang terakhir kalinya. Lantas, seperti apa prosesi pemakaman Rina Gunawan yang penuh duka dan isak tangis keluarga? Kepergian almarhumah Rina Gunawan ke pangkuan Sang Khalik membuat suami dan anak-anaknya begitu terguncang. Kesedihan dan tangisan duka saat pemakaman kemarin menggambarkan betapa besarnya kehilangan yang dirasakan keluarga tercinta. Air mata Teddy Syah pun seolah tak bisa dibendung saat menceritakan harapan-harapan terakhir yang diinginkan sang almarhumah semasa hidup untuk putra dan putrinya. Benarkah ada harapan dan keinginan almarhumah Rina Gunawan yang belum terwujud sampai ajal menjemputnya? Almarhumah Rina Gunawan yang dikenal sebagai salah satu artis lawas serta salah satu pengusaha wedding organizer sukses ternyata juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kepribadian yang begitu baik. 21 tahun membina bahtera rumah tangga sebagai istri dari Teddy Syah, almarhumah Rina Gunawan memang dikenal sebagai istri yang soleha, baik hati, dan sangat menyayangi keluarganya. Dan di hari pemakamannya kemarin, seperti apa pengakuan Teddy Syah tentang sosok istri tercintanya itu? Saksikan selengkapnya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Duka mendalam kembali menyelimuti panggung hiburan tanah air atas kepergian salah satu artis lawas dan salah satu pengusaha wedding organizer terkenal, Rina Gunawan. Almarhumah Rina Gunawan menghembuskan nafas terakhir pada 2 Maret 2021 di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta Selatan. Dan Rabu kemarin, Teddy Syah beserta putranya dan keluarga besar menghantarkan jenazah almarhumah istrinya ke peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Meski belum mendapat konfirmasi pihak rumah sakit tentang kondisi almarhumah sebelum meninggal dunia, namun pemakaman almarhumah Rina Gunawan dilakukan mengikuti prosedur protokol kesehatan. Sang suami Teddy dan putranya yang hadir dan menyaksikan proses pemakaman almarhumah turut mengenakan seragam APD. Suasana pemakaman mendadak diliputi tangis dan air mata duka saat Teddy Syah mengumandangkan azan di samping peti jenazah istri tercintanya sebelum jenazah istri tercintanya dimakamkan. Maka seperti inilah detik-detik prosesi pemakaman almarhumah Rina Gunawan yang diliputi dengan tangis dan air mata duka suami tercinta. Jangan dimasukin dulu mas ya, suaminya dulu ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Diampuni segala dosa-dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, yang pasti dijadikan gugur Allah.
حي على الصلاة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغويهم فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم diampuni dosa-dosanya dan dirahmati hajatnya kita. Al-Fatihah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Almarhumah Rina Mustikana Gunawan berpulang tanggal 2 Maret kemarin pukul 19.04. Jadi pukul 7 malam lewat 4 menit. Dan setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, saya, putra saya Aksyah dan putri saya yang hadir hari ini di sini, itu menyaksikan secara langsung kepulangan daripada Rina Gunawan, sahabat, teman, kerabat kita. Saya membimbing beliau sampai akhir hayatnya. Juga disaksikan oleh kedua putra-putri saya. Saya cuma ingin menyatakan sebagai seorang suami, saya ikhlas, saya ridho demi Allah. Allah sebagai saksi, apa yang kau lakukan selama ini baik. Engkau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Aku sebagai saksi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau telah mengirimkan istri yang baik untukku. Terima kasih. Ibu yang baik untuk anak-anakku. Anak yang sangat sayang pada orang tua dan keluarganya dan pada para teman-temannya. Terima kasih. Juga terima kasih sudah hadir di sini untuk menyaksikan almarhumah, penguburan almarhumah. Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Sebelum meninggal dunia, kondisi almarhumah Rina Gunawan sempat drop akibat terlalu kelelahan lantaran banyak mengurusi pekerjaan di wedding organizer. Dengan kondisi fisik yang begitu lelah, fisik almarhumah mudah diserang virus, hingga pada akhirnya ia dinyatakan terpapar virus COVID-19. Meskipun begitu, menurut Teddy, ia sama sekali tak mengetahui dari mana virus itu pertama kali menjangkit ke tubuh istrinya. Almarhumah Rina Gunawan pun kabarnya sempat menjalani isolasi mandiri dan menerima sejumlah perawatan intensif selama berada di ruang ICU. Namun, sampai almarhumah Rina Gunawan menghembuskan nafas terakhir, Teddy mengaku belum menerima konfirmasi dari rumah sakit apakah istrinya sudah negatif COVID-19 atau belum. Hal itulah yang membuat Teddy Syah enggan berspekulasi terkait kondisi kesehatan terakhir almarhumah istri tercintanya sebelum meninggal dunia. Dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat, ya. Jadi beliau juga udah kecapean untuk beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru gitu, selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai gitu ya. Teman dan orang-orang sejawatnya kantornya, jadi yang lain tuh sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri gitu. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean, jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu.
sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain gitu. Terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan. Ya, jadi ada sinus, ya, jadi ada sesak nafas, pernah asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu. Cukup berat buat beliau sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak gitu. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu ya, artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU gitu di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke Pertamina Simpruk. Walaupun TPU Tanah Kusir bukan tempat pemakaman khusus COVID-19, namun lahan pemakaman mulai terisi penuh. Maka almarhumah Rina Gunawan dimakamkan di TPU Tanah Kusir dengan syarat sistem tumpuk. Almarhumah Rina Gunawan dimakamkan satu liang kubur dengan almarhumah ayahnya yang telah meninggal 5 tahun lalu. Tentu semua itu dilakukan dengan mengikuti semua prosedur dan izin dari pemerintah setempat. Selain itu, dengan dimakamkan Rina Gunawan di TPU Tanah Kusir, keluarga bisa dengan mudah mengunjungi dan melepas kerinduan saat berkunjung ke makamnya. Ya, kebetulan karena ada salah satu istilahnya, karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh. Jadi boleh ditumpuk gitu loh. Karena satu juga supaya dekat gitu. Supaya dekat, dan juga orang tua kan mama Rina udah tinggal satu-satunya gitu, jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi, dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi di sini. Semua melalui prosedur gitu loh. Mungkin kalau makam baru mungkin nggak bisa ya. Jadi semua pakai prosedurnya. Jadi boleh asal ikutin semua prosedur dan izin dari pemerintah yang terkait. Gitu. Ya. Memang ini sudah kewajiban ya, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan ya. Prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Kepergian almarhumah Rina Gunawan memang menyisakan duka kehilangan yang teramat dalam bagi suaminya dan anak-anaknya. Sebagai suami, Teddy tentu menjadi orang yang paling kehilangan lantaran sudah hidup bersama dengan almarhumah selama 21 tahun lebih. Sejak menikah pada 11 April 1999, pernikahan Teddy dan almarhumah Rina Gunawan memang jauh dari terpaan kabar miring. Bahkan semasa hidupnya, almarhumah Rina Gunawan pernah bergurau ingin menyaksikan pernikahan kedua buah hatinya sebelum ia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Namun sayang, di saat-saat terakhirnya almarhumah Rina Gunawan justru hanya bisa menyaksikan wajah suaminya dan anak-anaknya lewat video call, lantaran keluarga tak bisa menemani selama almarhumah di ruang ICU. Bahkan air mata Teddy Syah pun tak kuasa jatuh saat video call terakhir kali dengan almarhumah istri tercintanya, yang mana hanya bisa melambaikan tangannya. Ya, ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen nyaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah, terus baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu, tapi ya itu mungkin sekedar gurauan. Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah gitu.
Ya dia pengen nyaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah, terus baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu. Tapi ya itu mungkin sekedar gurauan. Itu kapan Mas? Tepatnya Itu gurauan itu? sebelum sakit ya. Iya. Tapi pada saat sakit ya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik, 10 detik itu ya cuman sebelum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya. Daya. Ya alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30-40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh. Jadi membimbing terus-menerus tanpa henti selama 30 menit. Ya jadi video call ya. Karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu, dan kami juga ada di rumah gitu, jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Ya mereka sedih, merasa kehilangan gitu ya, karena sama sekali nggak siap. Selama 2 minggu kan dia nggak ketemu sama ibunya, jadi cukup shock untuk anak-anak. 3 hari ini selama masuk ke ICU tuh intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri. Jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar, dan untuk menahan semuanya ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah justru saya nggak kuat gitu. Justru saya sudah selesai sebenarnya gitu. Saya cuma tinggal nyemangati, bimbing anak-anak aja. Lahir pada 28 Juni 1974, Rina Gunawan dikenal sebagai artis lawas dengan segudang talenta luar biasa. Ibu 2 anak itu pernah memerankan beberapa sinetron tanah air dan sempat mengecap pengalaman menjadi seorang presenter hingga merambah bisnis usaha wedding organizer sampai saat ini. Selain segudang pengalaman kerja yang banyak di dalam rumah tangga, sosok almarhumah Rina Gunawan dikenal sebagai istri yang memiliki kepribadian yang baik dan sangat menyayangi keluarganya. Bahkan selama 21 tahun menikah, rumah tangga almarhumah Rina Gunawan dan Teddy memang jauh dari terpaan kabar miring. Maka seperti inilah ungkapan haru penuh air mata dari Teddy Syah yang bersaksi tentang sosok baik istrinya itu semasa hidupnya. Ya seperti yang saya sampaikan, bahwa saya berani bersaksi gitu, bahwa saya ridho bahwa istri saya orang yang baik, ya istri yang baik. Dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik, sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik. Dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas, saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ketemu yang seperti beliau. Saya sebagai saksi. Saya suami ya dari Rina Mustikana Gunawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih, dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah, dan Allah angkat semua penyakit yang ada. Ya. Terima kasih semuanya. Sosok almarhumah Rina Gunawan tidak hanya memiliki tempat yang begitu spesial di keluarga. Sosoknya yang ceria dan suka menyempatkan waktunya untuk mendengar curahan hati sahabatnya membuatnya memiliki hubungan yang dekat juga dengan Pipik Dian Irawati. Selain menjadi tempat curhatan hati, Umi Pipik mengaku banyak dibantu almarhumah Rina Gunawan semasa hidupnya. Bahkan ketika almarhum Ustadz Uje meninggal dunia hingga rumahnya terbakar, sosok almarhumah Rina Gunawanlah yang sempat bersusah payah mencarikan tempat tinggal sementara untuk Umi Pipik dan anak-anaknya. Kenangan akan kebaikan itulah yang membuat Umi Pipik begitu kehilangan sosok almarhumah Rina Gunawan. Beliau itu yang sibuk banget nyariin
nyariin rumah, maksudnya nyariin pinjaman ke teman-teman, mungkin teman-teman artis terus segala macamnya gitu. Ada yang bisa buat ditempatin sementara, nggak buat Umi, nggak anak-anak. Nah, itu tuh yang membekas banget terus. Dan setelah itu waktu saya nyunatin anak saya Bilal, itu aku bilang sama Teteh, ya pengen nyunatin Bilal, cuma mungkin keadaannya mungkin yang biasa aja syukuran. Tapi Teteh tuh bener yang jangan, udah Teteh bantu semuanya. Pokoknya Teteh punya hutang sama Uje gitu, pengen ngebantu Uje kalau nanti ada keluarga yang ini gitu kan ya. Pas kebetulan anak saya sunat itu benar-benar Teteh yang support semuanya, dari finansial, dari pokoknya makanya kehilangan banget. Dan tempat curhat juga gitu. Saya nggak tahu karena udah lama nggak kontak sama Teteh gitu. Cuma ngikutin di Instagram aja, saya di Instagram aja gitu. Terakhir ketemu pas ulang tahun Teteh aja, itu tahun kemarin ya, kemarin 2 tahun yang lalu. Sakitnya itu Sakitnya aku nggak tahu karena karena aku terlalu bahagia ya ngelihat Teteh sekarang juga udah maksudnya dengan dietnya gitu ya, hidup seger, hidup sehat gitu. Ya qadarullah ya, memang jalannya udah seperti ini. Aku tuh selalu aura positifnya tuh masya Allah selalu. Ayo kita kapan keluar bareng gitu, terus selalu nanyain kapan anak-anak, itu aja sih, nggak pernah. Aduh baik banget, baik. Nggak pernah berubah ya? Iya, masya Allah nggak pernah berubah, masya Allah udah Allah tempatkan di surga Firdaus. WA-an sama beliau setiap curhat pasti ketawa, bawanya ketawa, happy gitu. Dan pokoknya yang terkesan banget yaitu 2004 setelah Uje meninggal terus rumah saya terbakar. Nah itu Teteh tuh yang bener-bener yang sigap banget nyariin aku tempat tinggal gitu untuk saat itu sama anak-anak gitu. Terus pas anak saya sunatan juga beliau yang support banget, padahal keadaan saya saat itu lagi nggak ini kan gitu, kayaknya sayang gitu, maksudnya buat ya mendingan buat sekolah anak-anak. Tapi Teteh yang udah nggak apa-apa gitu. Aku ada janji kok sama Uje juga ada utang, udah jadi akhirnya Teteh semua yang support itu yang membekas. Makanya pas begitu dengar kabar itu sakit banget, langsung lemes gitu. Buat mama, jaga buat keluarga, buat Teddy, buat anak-anak, semoga Allah berikan kekuatan lahir batin, kesabaran, keikhlasan, insya Allah sabar pasti sabar, keikhlasan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.